Selamat malam dan selamat datang kembali di Agung Tata Mandiri Championship 2023. Hari ini kita memasuki round keempat di kelas M2 PC dan juga M2 PlayStation. Kembali lagi bersama saya Ariel dan juga Bro Riz yang hari ini akan kembali membantu berjalannya race pada malam hari ini. Betul. Ini semoga suara saya masuk kan? Masuk. Ya, gimana Bro Riz, hari ini kita ada di round keempat. Dan ya seperti yang kita tahu tadi udah lihat juga dari track maps yang akan digunakan di India atau mungkin sekarang udah dikenal sebagai Barat. Nah ini kita akan ada race di International Circuit yang tergolong baru dan bahkan rider di MotoGP pun baru tadi ini di free practice untuk nyoba-nyobain track terbaru di kalender 2023 ini. Gimana Bro Riz? Hari ini apakah sudah siap untuk menyaksikan round keempat Agung Tata Mandiri Championship? Tentu saja siap Om Ariel, dikarenakan inilah perdana di Moto Esport Indonesia di Agung Tahta Mandiri Championship ini juga, di mana track ini benar-benar perdana, bahkan di rail level juga perdana di kelas MotoGP. Ya seperti yang di Om Ariel bilang sudah sebutkan di free practice, banyak juga kejadian rider-rider yang benar-benar miss breaking point karena mereka masih ngeraba-ngeraba dan segala macam. Kita lihat aja tentunya kalau di Moto Esport Indonesia ini gimana nih, terutama di kelas M2 PlayStation terlebih dahulu yang akan kita saksikan sesaat lagi Om Ariel. Yes, betul sekali. Dan ya, bentar lagi kita akan masuki race. Tapi sebelum itu kami ingin berterima kasih dulu untuk sponsor kami, ada Agung Tata Mandiri dan juga ada media partner kami di MGPI serta Indomotor Racing. Oke, mungkin kita akan memasuki untuk race kelas M2 PS terlebih dahulu. Tapi sebelum itu, mari kita lihat dulu untuk rider line up di kelas M2 PS Agung Tata Mandiri Championship 2023. Dan ini dia, kita sudah berada di track di round keempat di Agung Tahta Mandiri Championship di kelas M2 PlayStation. Mereka kita akan berada di booth International Circuit atau di India atau yang sudah diganti di Barat. Dan ini dia, wow, nampaknya sudah ada klasemen yang cukup besar sekali, terpampang nyata wajah dari klasemen leader kita di M2 PlayStation. Dan sayang sekali kita tidak bisa melihat poinnya, tapi kita bisa melihat nama yang mana tabrak lari atau Michaelos masih memimpin jalannya klasemen di kelas M2 PlayStation di seluruh Afik 78, Omalan Gaming, Rika Perdana 83, Fahri 99, Sandi Firdaus, dan angka 02, dan ada Lucy Smith yang berada di final of klasemen di kelas M2 PlayStation. Yang mana sesaat lagi kita akan menyaksikan race yang cukup perdana dikarenakan berada di track yang baru yaitu di India. Dan untuk starting grid begitu pula kan sama, sayang sekali kita tidak bisa melihat yang nomor 3 tapi kita bisa nomornya, nomor balap mereka yaitu ada 13 yaitu dari tabrak lari itu sendiri ada Afikri dan ada rider nomor 83 nih, dan dengar di row kedua ada rider 36 dan row kedua ada rider 20 sampai ke Lucian Speed dan Jafar di Sandi Firdaus dan disusul oleh rider nomor 24 nih, dimana saya sekali harus kena sensor nih tertutup. Dan untuk di row ketiga ini ada rider bernomorkan 99, dia talent dan bukan adalah Fahri 99, dan ada Om Alam Gaming yang berada di row selanjutnya yaitu di posisi ke-8, dan juga ada rider nomor 14 nih yang sayang sekali tertutup lagi oleh layar kaca kita semua. Yang dimana itulah startingnya, sebentar lagi kita akan saksikan M2 Class PlayStation, yang dimana yes, this is the round 4 of Agung Tahta Mandiri Championship di track terbaru di India Booth International Circuit, yang dimana juga ada pemilihan compound ban yang dimana
Ada beberapa ban yang bisa dibilang cocok untuk track ini dikarenakan sudah disediakan beberapa ban. Salah satu ada soft, medium, hard untuk di dry condition dan juga ada wet condition, ada soft dan medium untuk di cuaca hujan. Tapi nampaknya di sini terpantau aman, jadi kita lihat saja untuk cuaca dan segala macamnya. Apakah rider akan menggunakan kompon yang jauh lebih empuk atau sedikit keras atau keras banget, yaitu hard di boot international circuit ini, dimana sempat dimention di round ke sebelumnya itu, dimana karakteristik track ini mirip Austin, cuman ini lebih memiliki ciri khas sendiri gitu untuk boot international circuit, terutama juga terbukti di free practice di MotoGP Real itu bener-bener rider bener-bener kesusahan banget untuk mencari pace mereka dikarenakan perdana belum ada kayak di Mandalika kayak ada boot testnya, itu nggak ada, jadi mereka langsung terjun ke free practice dan langsung siap balap. Gimana no Mario? Ya betul sekali, jadi mungkin akan jadi tantangan tersendiri, tapi tentunya dari rider-rider kita sudah banyak berlatih ya Pas ya. Tapi ya kita akan lihat saja langsung menuju starting grid di India sana, di Boot International Circuit untuk kelas M2 PlayStation yang akan dipimpin kembali lagi di posisi terdepan oleh Tabrak Lari dengan nomor 13. Ini dia untuk race perdana di India. Red lights are on, who will take the win here in India untuk kelas M2 PS, dan Virgo bersama Tabrak Lari yang start dengan cukup baik dari pole position. Ricard perdana naik ke satu posisi bersama Lucien Smith yang juga naik ke posisi ketiga, dan GK harus berduit nampaknya dan masuk ke turn 1 yang sangat tajam. Kita lihat ada beberapa kontak dan juga satu rider yang melebar, yaitu Om Alam Gaming turun ke posisi ke-7. Tabrak Lari is still on the lead, memasuki turn ketiga, hard on the brake, up on the hill, langsung saja memasuki stretch yang sangat panjang di India sini. Kita akan lihat slipstream battle antara Tabrak Lari, Lucien Smith, Ricard perdana side by side di straight yang sangat panjang untuk kelas Moto2. Tentunya akan bisa memanfaatkan waktu dan juga slipstream di straight yang panjang ini. Sebentar lagi kita akan masuki turn keempat of the way we go. Ini dia sangat berhati-hati dari Tabrak Lari, kembali lagi memasuki posisi pertama. Yes, betul sekali Omaril, yang mana Tabrak Lari masih memimpin jalannya balapan dari awal race hingga masih di lap awal hingga sekarang ini berada di turn kelima, dan kali ini kasih lihat sampai lewat wide, dan sayang sekali Afikri 78 harus terjatuh. Yang dimana kalian tahu di seri-seri sebelumnya, di round sebelumnya Afikri benar-benar mendominasi, tapi kali ini nampaknya Boot International Circuit benar-benar menumbangkan seorang Afikri dan Bilbo dengan Danang 02 yang juga harus ikut terjatuh pada malam hari ini. Tetapi mereka berdua masih tetap menjalankan kembali, meneruskan kembali balapan di round keempat Agung Tata Mandiri Championship pada malam hari ini. Sekarang kita sudah berada bersama Ricard perdana 83 yang masih tepat berada di Lucien Smith yang berada di posisi kedua dari sang Red Bull KTM, dan juga disusul oleh Afikri di posisi keempat yang masih juga membutuhkan seorang Ricard perdana. Di sini kalian bisa lihat on board bersama Ricard perdana menuju ke final corner. Akankah di sini Ricard perdana bisa memperketat atau memangkas gapnya dengan seorang Lucien Smith? Tapi sayang sekali Lucien Smith langsung terjatuh saja di final corner. What a mistake yang dilakukan Lucien Smith, low side di final corner, membuat ia kehilangan posisinya dan membuat seorang Ricard perdana berhasil mengambil posisi dari seorang Lucien Smith, dan dengan Fahri 99 yang berada di podium zone pada saat ini. Ya, dan it's very unfortunate untuk Lucien Smith harus terjatuh. Kita lihat barusan nampaknya Lucien lagi yang keluar dari track dan memasuki gravel, up on the braking di turn ketiga. Lagi-lagi sangat luar biasa dari top rider kita. Sementara itu Amal Gaming dan juga Lucien Smith bertukar posisi untuk posisi keempat. Exit yang lebih baik dari Lucien Smith, akankah bisa? Tentu saja bisa, langsung kembali lagi mendapat posisi keempatnya on the sprint. Kita lihat siapakah ini? Faris 99 apakah yang main di pasir? Disconnected. Terlihat, kita lihat kekecewaan dari Faris 99 dan langsung saja menghantam barrier tanpa terjatuh sama sekali. Black magic dari Faris 99, tapi sangat disayangkan sekali harus keluar dari balapan. Miss Unfortunate, sangat tidak beruntung untuk Faris 99. Ya, sebenarnya sekali, dan kembali lagi pada Lucien Smith yang nampaknya Dewi keberuntungan masih bersama Lucien Smith yang mana sempat terjatuh di awal batan di final corner tadi. Tapi nampaknya di sini Lucien Smith kembali berada di podium zone, even itu posisi ketiga, tetapi ia tidak bisa mendapatkan hal begitu dengan mudah dikarenakan rekan tim sendiri yaitu Om Alam Gaming sempat melawan dengan dirinya. Tapi kalian bisa lihat di beberapa tikungan terakhir Om Alam Gaming sempat membuat mistake, membuat dirinya harus kembali menjauh dengan rekan timnya Lucien Smith. Jadi malah Lucien Smith sekarang berada di posisi ketiga. Duo Red Bull KTM Ajo berada di
di posisi terdepan, tidak paling terdepan dikarenakan tabrak lari masih memimpin jalan balapan yang tepat terlihat gap point antara 2,4 detik. Ini saya bisa lihat di sini replay dari seorang Lewis Smith on the final corner. Sayang sekali di awal balapan dia slow side, sempat menyentuh cut yang membuat nampaknya grip pada dirinya hilang dengan Red Bull ketika maju ya, dan harus terjatuh. Tapi kali ini kalau bisa lihat dari seorang Fahri 99 tadi harus mengalami problem connection atau yang mengalami disconnected yang membuat dia harus keluar dari balapan pada malam hari dengan sangat cepat. Ya, solid lead kita lihat sekarang dari tabrak lari sangat kuat di posisi terdepan setelah start dari pole position. Kembali lagi masuk ke turn ketiga, fokus yang sangat luar biasa dari tabrak lari, but the race is not yet and it's still a long way to go. Masih di lap ketiga dari 10 lap yang ada, memasuki long straight di sektor pertama yang tentunya akan sangat-sangat panjang sekali. Kita lihat tabrak lari still on the run, still on the lead. Sebentar lagi akan memasuki turn keempat. Yes, itu dia sangat-sangat harus presisi karena di situ juga setelah long straight dan juga top speed harus memasuki tikungan yang sangat tajam. Betul sekali itu Omar, dimana setelah after keluar dari tikungan 3 langsung melesat saja lulusan cukup kencang dan masuk ke tikungan 4 memerlukan hard braking yang benar-benar harus difokuskan kepada semua rider agar tidak bablas dan juga mendapatkan entry yang cukup baik ketika masuk ke turn 4 tadi, yang dimana sekarang kita all eyes to Ricard Perdana kembali yang berada di second position setelah tadi Lewis Smith mengalami loss di final corner membuat dirinya mendapatkan sebuah keuntungan berada di second position tepat di belakang tabrak lari, namun tidak cukup dekat dikarenakan tabrak lari sudah menjauhkan dirinya dengan gap 4,3 detik dengan rival di belakang itu Ricard Perdana yang sementara ini masih berada di posisi kedua. Sementara itu ada Afikri 78 yang sayang sekali pada malam hari ini mendapatkan performa yang kurang cukup bagus, tidak seperti di round-round sebelumnya. Itu dia Afikri yang nampaknya masih berusaha untuk tetap fokus melaju di track baru ini di Boot International Circuit. Nampaknya sini Afikri mengiringi trouble dan benar saja itu dia kesalahan dari seorang Afikri lagi dan lagi masih berusaha untuk stay on the bike di Boot International Circuit pada malam hari, yang dimana nampaknya sayang sekali Danang 02 juga harus terjatuh untuk kesekian kalinya, dan juga Afikri yang tidak seperti performance biasanya layak di race-race sebelumnya selalu membabi buta di road terdepan. Tapi kali ini kalau bentaknya di sini benar-benar kesusahan sekali dari seorang Afikri yang membuat dirinya hari ini sedang tidak dalam performa yang cukup bagus. Tampaknya sayang sekali Ricard Perdana harus terjatuh di first corner membuat Lewis Smith kembali mengambil alih posisinya kembali dan berada di posisi kedua. Ya, sangat-sangat luar biasa sekali. Lewis Smith berhasil kembali naik ke posisi teratas. Nah, disayangkan untuk Ricard Perdana yang harus mengorbankan posisi keduanya turun hingga ke posisi ketiga dan akan sangat sulit untuk mendapatkan slipstream dari Lewis Smith di backstretch sekarang ini, dan harus perlahan tapi pasti dan juga dengan sangat presisi kembali lagi build up pace-nya dan juga speed-nya untuk setidaknya bisa menyerang Lewis Smith dengan gap sekarang di 1,8 detik memasuki sektor kedua sesaat lagi setelah turn keempat. Ini dia Ricard Perdana yang sekarang harus berusaha lagi 1,9, bahkan sudah mulai tercecer 0,1 detik dan lebih jauh lagi sekarang di belakang Lewis Smith. Ada Om Alam Gaming di posisi keempat yang juga sedang membutuhkan di posisi keempat. Akankah dia berhasil masuk podium? Kita lihat saja di lap yang akan datang. Ya, sebentar sekali kita melihat perjuangan dari seorang Om Alam Gaming yang berusaha untuk mengejar dari seorang Ricard tampaknya walaupun gap lumayan cukup jauh, tapi kita lihat saja akankah di sini seorang Om Alam Gaming bisa menyusul rekan timnya berada di podium. Kita lihat saja kelanjutannya dari seorang Om Alam Gaming sekarang waktu ini masih berada di posisi 4, tapi nampaknya sudah mulai cukup dekat walaupun even gap masih sekitar 2,2 until 2,3 detik antara dirinya dengan Ricard Perdana. Di mana lap masih ada beberapa lap tersisa, dan juga akankah di sini Lewis Smith kali ini bisa mempertahankannya tanpa ada mistake yang dia buat, dan benar saja baru saja kita mention apa sedikit ada komentator kers yang terjadi membuat Lewis Smith sempat wobble tadi di tikungan ke-13. Tapi kalian lihat sekarang Lewis Smith masih tetap berdiri, masih bersama kendaraannya itu Red Bull KTM aja berada betul. Kalian bisa lihat ada sedikit mistake dari seorang Ricard Perdana. Nampaknya si Ricard Perdana ingin kembali mengejar kembali dari seorang Lewis Smith untuk mendapatkan posisi kedua. Kita lihat dari beberapa rider nampaknya sedikit mengalami kesulitan di beberapa sektor yang juga tikungan. Lebih lagi di akhir sektor kedua dan juga di sektor ketiga atau di high speed corner turn 11 yang sebenarnya itu bisa dibilang high speed agak melebar nampaknya dari Ricard Perdana, dan yang kembali lagi di turn 11 itu bisa dibilang high speed tapi harus sangat presisi karena ternyata setelahnya di turn 12 ini cukup ketat tikungannya, jadi benar-benar harus bisa mengantisipasi chicane yang agak bisa dibilang mengelabui di turn 11 dan juga 12. Sementara ini kita lihat Ricard Perdana tampaknya mendapatkan time penalty karena sayangnya di International Circuit ini belum ada long lap zone ya, atau belum ada
tepat untuk melakukan long lap penalty, sehingga semua atau long lap penalty yang biasanya didapatkan setelah track limits warning ini langsung dikonversikan menjadi track atau time penalty yang akan dihitung nanti di result. Ya sebenarnya yang mana jumlah dari penalti sudah termasuk 3 second penalty. Jadi kita lihat saja apakah sini Om Alan Gaming menyadari hal tersebut dan berusaha untuk mendekatkan gap pada Ricard Perdana. Kita lihat saja mana Om Alan Gaming bisa dibilang memiliki potensi untuk mendapatkan podium zone dikarenakan gap dengan dirinya hanya 3,2 second. Yang dimana juga Om Alan Gaming hanya mendapatkan 1 kali warning track limit. Jadi benar-benar ini akan menjadi kesempatan besar untuk Om Alan Gaming menyusul Usain Bolt untuk berada di podium. Kita lihat saja akan ke sini Om Alan Gaming lebih maksimum effort kepada dirinya sendiri untuk mengejar dari seorang Ricard Perdana, di mana misi dia hanya perlu berada di bawah 3 second agar ia berada di atas podium, dikarenakan Ricard Perdana sudah mendapatkan sebuah penalti dari steward atau race direction berupa langsung 3 second penalty, dikarenakan seperti di-mention oleh Om Ares sebelumnya di Bolt International Circuit ini tidak ada long lap zone, yang dimana para rider ketika sudah mendapatkan warning lebih dari 4 kali maka dia langsung dikonversikan menjadi 3 second penalty tanpa adanya harus melewati long lap penalty zone. Sekali, dan sekarang kita lihat bersama race leader kita di lap ke-6 dari 10 lap yang ada. Tabrak lari masih memimpin dengan sangat luar biasa, tidak ada pressure sama sekali. 9 detik pun dia memimpin di depan posisi kedua, dan ini tentunya akan memberikan tabrak lari pressure yang sangat-sangat ringan, hanya perlu fokus untuk bisa terus finish di posisi terdepan dan memimpin balapan sampai akhir nanti. Sementara itu Usain pun nampaknya memiliki nafas yang cukup lega ya setelah mengetahui Ricard Perdana punya 3 second time penalty. Dia punya spare 3 detik lagi, berarti harusnya sekarang kalau di total sampai akhir nanti dengan kondisi seperti ini ada gap sekitar 6 detik antara Usain Smith dan juga Ricard Perdana yang sekarang ini sayang sekali di posisi ketiga punya 3 detik time penalty, dan juga nampaknya Dana GK menyusul dengan 3 second time penalty berikutnya di posisi ke-6. Yes, terlihat sekali nampaknya juga Dana GK juga mendapatkan hal yang sama dengan Ricard Perdana untuk mendapatkan 3 second penalty, yang mana itu akan langsung dikonversikan ketika final ketika lap atau race sudah berakhir. Yang seperti kalian bisa lihat Om Alan Gaming sayang sekali bukannya semakin dekat tapi semakin menjauh. Nampaknya di sini entah Om Alan Gaming memiliki trouble atau Ricard Perdana yang berhasil menjauhkan dirinya kepada dari seorang Om Alan Gaming. Dan seperti Om Ariel sebutkan sebelumnya, mana Usain Smith bisa bernapas lega, tinggal hanya fokus stay on the bike and juga menyelesaikan race pada malam hari dengan melewati finish line dengan motornya ini dengan Red Bull KTM Ajo. Kita lihat saja dengan seorang Usain Smith, yang dimana Usain Smith juga sedang tidak baik-baik saja dikarenakan dia sudah mendapatkan 3 kali warning track limit, yang dimana 2 kali warning track limit yang ia lakukan lagi, ia akan mendapatkan hal yang sama seperti Ricard Perdana juga Danang GK 02, yaitu berupa 3 second penalty, yang which is this is not good for Usain Smith. Maka dari itu kita lihat saja akan ke sini Usain Smith bisa membawa diri dia dengan motor yang berhasil melewati finish line. Dan kali ini kita lihat Fikri 78 justru yang mendekat kepada Om Alan Gaming, bukan Om Alan Gaming mendekat kepada Ricard Perdana. Kita akan lihat Om Fikri yang dimana masih stay on focus, even dia sudah kesusahan, dan lagi komentator curse terjadi lagi kepada Fikri. Baru saja kita mention Fikri kesusahan pada track pada malam hari ini, sangat trouble sekali pada malam hari ini, dan terjadi saja di first corner tadi Fikri melebar begitu pula di turn ketiga. Fikri melakukan hal sama dan membuat Om Alan Gaming bisa kembali menjauh dari seorang Fikri. Dan tentunya asingan para rider dengan track terbaru di MotoGP 2023 ini menjadi halangan atau tantangan tersendiri, yang tentunya ini adalah kembali lagi kepada rider itu masing-masing, apakah sudah menguasai tracknya ataupun belum. Tapi bisa kita lihat di sini semua rider sedang berusaha sebaik mungkin, dan sekarang tentunya masih dipimpin oleh tabrak lari yang bisa kita lihat ya, pace yang sangat luar biasa, 9 detik di depan memimpin dengan sangat luar biasa. Dan sekarang kita lihat Om Alan Gaming di posisi keempat, yang tadi kita lihat di beberapa lap sebelumnya punya chance untuk bisa memperebutkan posisi ketiga, tapi sayangnya mungkin karena ada beberapa sektor yang belum dikuasai, ataupun tadi ada sempat beberapa mistake yang dilakukan tanpa terlihat kamera, ini langsung memberikan gap yang lebih jauh, bahkan sudah hampir 2 detik di belakang Ricard Perdana yang dengan kondisi seperti ini masih bisa mengamankan podium ketiga. Yes, benar sekali. Nampaknya nice job dari seorang Ricard Perdana yang berhasil menjauhkan diri kepada seorang Om Alan Gaming. Yang mana kali ini Om Alan Gaming justru
memiliki sebuah rival baru yang mana ketika ia ingin berusaha, tapi sayang sekali baru kita mention Rika Perdana harus terjatuh, sayang sekali dari seorang Rika Perdana, bahkan tidak akan menjadi benefit dari seorang Menggelam Gaming. Dan benar saja mission complete dari seorang Alan Gaming. Sempat ada terjadi kontak yang digelarkan Rika Perdana entry tadi, tapi untung saja belum ada kontak yang terjadi kepada Afikri. Sayang sekali untuk Rika Perdana harus terjatuh di momen-momen terakhir, dan mission complete untuk seorang Alan Gaming berhasil menyusul rekan timnya untuk berada di podium zone. Tapi kita belum bisa menyimpulkan hal tersebut dikarenakan Afikri juga mendekat kepada seorang Alan Gaming. Sayang sekali Rika Perdana again harus terjatuh, nampaknya ingin mengikuti racing line dari seorang Afikri, tapi sayang sekali pengereman yang terlalu brutal dari seorang Rika Perdana harus membuat dirinya kembali terjatuh. Dan kali ini kita lihat Afikri berusaha untuk mengejar Alan Gaming. Akankah di sini Alan Gaming bisa menyusul rekan timnya berada di atas podium, atau sebaliknya Afikri lah yang akan mengambil podium ketiga tersebut? Late drama dari Rika Perdana yang sudah cukup baik di posisi ketiga, punya potensi untuk mengamankan podium, tapi harus terjatuh barusan di akhir lap ke-7 masuki lap ke-8, dan sekarang tercacar kembali di posisi kelima. Jarak 4 detik ke Afikri 78 di posisi keempat. 3 second time penalty masih ada di tangannya, dan ini adalah momen yang sangat-sangat buruk, mimpi buruk untuk Rika Perdana yang sebelumnya memimpin di posisi ketiga. Alan Gaming sekarang mengambil keuntungan tersebut dan ada di posisi podium. Akankah Afikri 78 melihat celah dari Alan Gaming? Track limit warning kita lihat untuk Afikri 78, dan masih ada kesempatan tentunya untuk rider bernomor 78 ini ya. Kita lihat akankah dia memperebutkan posisi ketiga, akankah dia meresikokan posisi keempatnya demi posisi ketiga, atau hanya bertahan saja untuk mengamankan posisi keempat. Yes, kita lihat saja kelanjutannya, mana gap semakin mendekat antara Afikri dan juga Alan Gaming. Dimana kita sempat mention sebelumnya Alan Gaming memiliki beberapa sektor yang bisa dibilang kurang cukup bagus, dan mungkin di momen-momen itulah akan menjadi sebuah benefit dari seorang Afikri. Dan kalian bisa lihat di kamera di layar kaca kalian, kita bisa lihat Afikri sudah semakin mendekat. Begitu dengan data analisis yang bisa kita lihat di rider list, gap juga semakin mendekat antara Afikri dan juga seorang Alan Gaming yang sangat mendekat on the main straight. Kita lihat saja Afikri akan melakukan late breaking di first corner. Kita lihat saja dimulai dari Afikri, dan here we go on the first corner. Nampaknya sini Afikri harus terjatuh. What a mistake dari seorang Afikri, memaksakan diri untuk more late breaking di first corner, dan membuat dirinya kali ini harus terjatuh dan kembali menjauh dengan Alan Gaming. Dan apakah di sini Alan Gaming juga bisa bernafas lega dikarenakan dirinya sudah tidak dibuntuti lagi dari seorang Afikri. Kita bisa lihat di first corner tadi, ini nampaknya dari seorang Rika Perdana tadi yang ketika ingin mengejar atau mengikuti racing line dari Afikri tadi, tapi sayang sekali dia salah melakukan pengereman, mungkin membuat dirinya harus kehilangan grip depan. Dan kali ini Rika Perdana kembali bertemu dengan Afikri 78 untuk memperebutkan posisi keempat dan 5. Dan apakah Alan Gaming seperti saya bilang sebelumnya bisa bernapas lega layaknya Lucas Smith dikarenakan ia sudah tidak dibuntuti lagi. Dan here we go, kita bisa lihat replay dari seorang Afikri yang sayang sekali only few moments left, tinggal beberapa momen yang tersisa untuk mendapatkan posisi 3, tapi sayang sekali ambisi melebihi batas dari seorang Afikri. Ya, sangat sayang sekali untuk Afikri 8, dan juga Rika Perdana yang kembali melebar nampaknya barusan untuk yang masih ada di track. Tapi ya kita lihat keduanya barusan melakukan kesalahan yang sama di turn yang sama, di turn pertama, mungkin dengan niatan untuk bisa melakukan late braking, tapi sayang sekali tidak berjalan dengan baik, harus jatuh di turn 1, dan sekarang kehilangan potensi untuk bisa bertahan posisi ketiga, malah harus bertarung untuk posisi keempat di final lap yang sudah dipimpin oleh tabrak lari. Namun kita akan lihat apakah Afikri 78 cukup kuat untuk menyerang Rika Perdana, yang tentu saja Rika Perdana ini ya kita lihat masuk ke posisi keempat, namun memiliki 3 second time penalty yang sangat-sangat tidak menguntungkan di final result nanti. Yes, benar sekali seperti disebutkan oleh Ariel, mana Rika Perdana berhasil melewati Afikri, tapi sayang sekali Rika Perdana masih mengantongi 3 second penalty di sirkuit setelah ia melakukan beberapa kali warning track limit. Dan kali ini kita lihat di first corner Afikri melakukan switchback ketika ia sempat dikalahkan dari seorang Rika Perdana. Dan kali ini Afikri kembali memberikan perlawanan dan berhasil mengalahkan seorang Rika Perdana. Dan kali ini sayang sekali Afikri again and again membuat mistake yang sama di turn ketiga. Di lap-lap sebelum juga Afikri melakukan hal sama, tapi kali ini kita lihat Afikri kembali melesat di depan dari seorang Rika Perdana on the long straight menuju ke T1
round keempat. Kita ngeliat saja di seorang Afikri akan di sini Afikri bisa mempertahankan posisinya ataupun sebaliknya Rika Perdana bisa melewati seorang Afikri dan kami lihat di turn keempat water break dari seorang Rika Perdana yang ingin melakukan overtake dari sisi dalam, tapi sayang sekali manuver pertama dibaca oleh seorang Afikri yang membuat Afikri langsung memblok pas saja jalan tersebut dan tidak memberikan jalan. Ini dia sebuah replay dari seorang Afikri dan juga Rika Perdana yang benar-benar sangat menempel ketat antara Afikri dan juga Rika Perdana. Sementara tabrak lari kita lihat sudah ada di sektor terakhir. Satu tikungan lagi untuk kemenangan perdananya di India, sekaligus akan menjadi orang yang menangkan Grand Prix of India. Dan ini dia tabrak lari taking on the win again and again. 4 kali kemenangan di kelas PlayStation secara berturut-turut. Tabrak lari is our winner here in Boot International Circuit India. Kita lihat selebrasi yang sangat-sangat waduh. Itu dia luar biasa sekali ya. Pemenang kita malam hari ini memberikan selebrasi yang sangat luar biasa. Itu dia pemenang kita, tabrak lari di posisi terdepan. Lucian Smith finish di posisi kedua. Om Alam Gaming yang akhirnya finish di posisi ketiga setelah segala pressure yang dia terima harus terjatuh di awal, tapi pada akhirnya finish dengan kuat akibat atau hasil dari kepresisiannya dan kesabarannya dan mengamankan posisi di podium. Yes, itu dia. Congratulations kepada pemenang kita, mulai tabrak lari yang benar-benar untouchable, unbeatable, dan dibidu dengan Lucian Smith yang juga seperti rekan timnya Om Alam Gaming memiliki roller coaster race pada malam hari ini, tetapi mereka berdua, dua rekan tim Red Bull KTM Ajo berada di atas podium. This is the final result. Ini dia untuk tabrak lari masih menjadi pemenang di solo Lucian Smith dan Om Alam Gaming. Afikri di posisi 4 dan Rika Perdana dan Danang 02 yang sesama mendapatkan 3 second penalti juga berada di tetap posisi yang sama, yaitu di posisi 5 dan juga di posisi ke-6. This is our winner, tabrak lari Lucian Smith dan juga ada Om Alam Gaming yang dimana Red Bull KTM Ajo pada malam hari benar-benar race-nya luar biasa banget, sabar banget dan tetap konsisten, dan itu terbayarkan dengan final result kita di M2 PlayStation. Mereka berdua bisa berada di atas podium, yaitu podium 2 dan juga podium ketiga untuk seorang Om Alam Gaming. Well deserve untuk top 3 rider kita. Tentunya kita lihat tabrak lari tadi dengan powernya, start di pole position, dan juga ya hampir tidak tersentuh sama sekali, bahkan dengan gap yang sangat luar biasa, kayaknya 11. Itu benar-benar gila banget. Dan kembali lagi dua rider KTM kita, ada Lucian Smith dan juga Om Alam Gaming yang kesabarannya, konsistensinya ini terbayarkan dengan sangat luar biasa, berhasil mengunci podium 2 dan juga 3 dan menghasilkan double KTM di podium. Jadi sangat luar biasa sekali. Sayang sekali tadi untuk Faris 99 yang di lap kedua dia harus disconnect, padahal mungkin saja dia punya potensi untuk bisa mengobrak-ngabrik race hari ini. Cuman ya kembali lagi, kalau udah masalah koneksi kita benar-benar nggak bisa handle juga, itu benar-benar gimana faktor keberuntungan untuk masalah koneksi. Jadi ya sayang sekali untuk Faris 99, semoga di next race bisa kembali lagi dengan lebih kuat lagi. Dan tentunya kita setelah ini akan menyaksikan atau mewawancarai top trader kita di Park Ferme, ada Om Alam Gaming, dan Smith dan juga tabrak lari. Tapi sebelum itu kita berterima kasih dulu untuk sponsor kita di tahun 2023 ini, ada Agung Tahta Mandiri, ada juga media partner kita di MGPI dan juga Indo Motor Racing. Jadi sekali lagi terima kasih untuk semua sponsor yang sudah mensupport berjalannya Agung Tahta Mandiri 2023. Yes, betul sekali. Kita sangat berterima kasih pada sponsor kita, dan juga sesaat lagi seperti Om Ariel mention sebelumnya, kita akan berpindah kepada Pak Formei dan tinggal menunggu para rider yang menangkan Grand Prix perdana di track India, yaitu Boot International Circuit di kelas M2 PlayStation pada malam hari ini, di mana pemenang utamanya adalah seorang Michaelos atau tabrak lari disusul oleh dua para Red Bull KTM Ajo, yaitu Lucian Smith dan juga Om Alam Gaming. Benar-benar race malam hari ini mereka berdua benar-benar melakukan teknik dan sabar sekali, benar-benar, dan tak terkalahkan bisa dibilang kesabaran mereka berdua nih, mulai Lucian Smith yang sayang sekali terjatuh di final corner di awal lap, tetapi dia masih bisa bangkit. Begitu pula dengan Om Alam Gaming yang sempat beberapa kali mistake, tetapi juga bisa menyusul rekan tim yang berada di atas podium. So sedikit sekilas kita merangkum race pada malam hari ini, dan juga tentu saja kita sudah berhubung dengan para ketiga pembalap, juga menunggu ketiga pembalap pemenang kita di Boot International Circuit malam hari ini on cam dan siap untuk kita interview tentunya, Om Ariel. Betul sekali, dan ya mungkin kita berkaca juga dari race tadi di kelas M2 PlayStation.
Mungkin bisa kita bilang bahwa rider-rider ini betul-betul masih meraba track yang ada. Gua pun tadi sempat cobain main di GP23 dengan Moto2 juga. Ini bener-bener tracknya bisa dibilang sangat tricky. Semua faktor ada di sini. Track elevation ada, chicanes ada, hard braking zone ada, terus juga long corner juga ada. Dan mungkin tadi yang jadi, kalau misalkan belum terbiasa ya, tapi gue percaya tadi rider-rider semuanya udah pada hafal dengan layoutnya. Mungkin emang ada beberapa sektor yang masih harus bisa diperbaiki. Cuman kalau gue sendiri tadi sempat kesulitan itu di entry turn 8 yang dimana itu sebenarnya ada dua tikungan ya. Tikungannya ngelebar, yang satu itu di dalam. Dan track MotoGP itu ngambilnya yang dalam di 8, 9, 10. Gue tadi sempat beberapa kali nyobain malah ngambil tikungan yang luar 2 kali, jadi kayaknya itu bisa mendistraksi juga dan mungkin malah jadi sesuatu yang bikin kita kehilangan fokus, sehingga mungkin tadinya ada beberapa rider juga yang kayak loh kok jadi kayak begini, mungkin ya itu faktor menghafal tracknya aja sih mungkin. Betul, dan juga nggak cuman tricky yang disebutkan Om Alif, juga ada beberapa blind spot. Salah satu dia menuju ke turn ketiga di uphill, dan itu benar-benar hairpin sekali. Benar-benar kita ngelihat titik entry itu benar-benar blind spot sekali. Jadi benar-benar skill ngeraba kita, feeling kita benar-benar teruji di sana. Dan juga ada di tikungan keempat ketika ke downhill juga, itu breaking pointnya rada nurun. Mirip-mirip seperti di Austin di ketika masuk ke tikungan 12 kalau nggak salah, itu benar-benar mirip sekali. Jadi benar-benar ini track benar-benar harus memiliki fokus yang ekstra untuk membalap di track ini, dikarenakan ya sempat dilihat juga di real life maupun di M2 PlayStation pada malam hari ini banyak sekali rider-rider yang melakukan mistake. Mungkin ya itu seperti Om Arnold bilang masih dalam tahap meraba, dan juga tentunya walaupun sudah melalui tahap meraba tapi mereka juga tetap jago, sudah bisa menguasai track ini dengan terbuktinya munculnya ketiga pemenang kita, dan juga ada beberapa battle yang terjadi pada malam hari ini kelas M2 PlayStation. Betul sekali, dan kita masih menunggu juga untuk terhubung bersama top rider kita, ada Om Alon Gaming, Lucian Smith, dan juga Michaelos yang hari ini menangkan top 3 di World International Circuit untuk Taman 2023. Dan ya mungkin sebentar lagi kita akan tergabung di Pak Ferme, dan ini dia kita sudah tergabung bersama top rider kita. Ada Om Alon Gaming di posisi ketiga, Lucian Smith di posisi kedua, dan mengisi posisi teratas ada Michael. Mungkin kita akan langsung saja mulai dengan yang mengisi posisi ketiga. Ada Om Alon Gaming yang mungkin kita tidak bisa melihat wajahnya, tapi mungkin sudah terhubung di suaranya. Halo Om Alon Gaming, apa kabarnya? Halo, selamat malam. Om Alon Gaming, hari ini kita lihat di awal-awal balapan agak sedikit kesulitan, sempat juga mengalami mistake yang sangat-sangat merugikan, tapi pada akhirnya berkat konsistensi, kesabaran bisa finish di posisi ketiga. Gimana Om race-nya malam hari ini? Nah, bener banget. Pertama tuh saya paling susah tuh di sektor 1 karena titik pengeremannya sangat tricky ya. Terus setelah buat mistake, aku berpikir ya udah aku main aman aja, pasti teman-teman yang di depan pasti bakal mistake juga karena ini kan sirkuit baru kan. Pasti mereka bakal mistake. Ya, alhamdulillah ya seperti inilah. Mereka ada yang crash, aku tetap nggak crash. Jadi aku walaupun aku mistake di awal-awal, aku mencoba agar nggak crash. Gitu. Oke, Om Alon Gaming sangat luar biasa sekali. Kita lihat kembali lagi konsistensi yang ditunjukkan ini benar-benar membuahkan hasil yang luar biasa. Posisi ketiga malam hari. Selamat Om Alon Gaming, selamat beristirahat, dan kita akan ketemu lagi di round berikutnya. Thank you Om Alon Gaming. Thank you. Itu dia Om Alon Gaming yang mengisi posisi ketiga. Sangat luar biasa sekali bersama KTM-nya. Namun kita berpindah sekarang ke posisi kedua yang sama-sama dari KTM, dan juga mungkin sudah dikenal di karir MXGP-nya kemarin bersama saya. Ini dia Lucian Smith yang hari ini mengisi posisi kedua. Halo Lucian. Halo. Itu dia Lucian Smith hari ini sangat luar biasa sekali. Mungkin kurang lebih mirip dengan Om Alon Gaming, sempat terjatuh di lap-lap awal, kesulitan juga di lap-lap awal, tapi comeback lagi, recovery pace yang sangat luar biasa, dan akhirnya berhasil finish di posisi kedua. Gimana nih Om, race malam hari ini apakah ada kesulitan tersendiri atau gimana? Sebenarnya kalau kesulitan nggak ada sih, soalnya buat pace-nya sendiri tuh stabil. Cuman pas di awal tuh aku lupa kalau misalnya Moto2 tuh kalau cut-nya yang di boot itu kalau ambil dalam tuh licin. Nah waktu di last turn itu aku ngambil dalam, ngerem di situ. Nah, aku udah mikir, wah, pikiranku cuma mau ngejar si tabrak lari dong, cuman lupa, akhirnya jatuh. Ya udah. Tadi sempat di akhir-akhir balap tadi karena
gap di depan udah jauh banget kan, 12 detik, terus di belakang juga jauh banget sampai 18 detik. Sampai gabut ngambil layout F1 tadi. Oke, Om Lucian hari ini luar biasa sekali. Kita biasa ketemu di caster room, sekarang ada di podium. Selamat untuk posisi keduanya dan semoga yang terbaik. Iya. Thank you Om Lucian. Kembali lagi di Motorsport Indonesia. Oh bukan. Oke, thank you Om Lucian dan selamat untuk Iya. posisi kedua. Oke, itu dia Om Lucian di posisi kedua dan sekarang kita saja yang hari ini berhasil mengamankan quad trick posisi pertamanya di kelas M1 PlayStation. This is Michael. Halo Michael. Atau Halo, ya. Nah, ini dia Tabrak Lari hari ini kembali lagi mengamankan podium pertama yang keempat kalinya di kelas M2 PlayStation. Quad trick hari ini luar biasa sekali Om Michael. Start di pole position, tidak tersentuh sama sekali. Gap akhir di finish line 12 detik dan selebrasi yang luar biasa barusan. Mungkin langsung diceritain aja nih race hari ini kayak gimana. Sebenarnya persiapan buat track ini nih nggak terlalu gimana-gimana. Cuman mungkin beberapa sektor tuh hampir-hampir sama kayak sirkuit-sirkuit lain ya, kayak track-track lain. Cuman kendalanya persiapannya cuman di gimana ngelewatin sektor satu tuh mulus gitu aja udah. Itu satu mulus, tapi terus tadi kaget juga. Lucian Smith malah kenceng nih, gila. Ya udah pas track lurus, ya udahlah kita siapa yang rem duluan aja lah, kalau jatuh. Siapa yang rem duluan ya di belakang, kalau yang pokoknya persiapan buat ini cuman santai sih, nggak ada persiapan yang gimana kita aja sih Om. Oke, Om Tabrak Lari hari ini sangat luar biasa sekali. Santai-santai tapi tetap podium pertama. Selamat untuk P1-nya quad trick di kelas M2 PlayStation malam hari ini. Dan mungkin kita akan ketemu lagi nanti di M2 PC sesaat lagi. Best of luck untuk Michael nanti di M2 PC. Dan selamat untuk P1 di kelas M2 PS. Thank you Michael. Thank you Om. Oke, itu dia top rider kita. Sekali lagi, Om Malam Gaming, Lucian Smith dan juga Tabrak Lari atau Michael yang hari ini kembali berhasil menangkan top 3 podium di Bud International Circuit India. Iya, sebentar sekali Omar, ya benar-benar lagi dan lagi dominasi yang dilakukan oleh Tabrak Lari. Tetapi kalian jangan kemana-mana, dan sempat disebutkan juga sesaat lagi kita akan melihat kelas selanjutnya, kelas M1 PC. Tapi sebelum kita menuju ke sana, kita akan melihat klasemen sementara yang akan kita lihat setelah race yang kita lihat tadi di Bud International Circuit pada malam hari ini. Oke, setelah kita akan melihat klasemen sementara untuk kelas M1 PlayStation. Nah, ini dia sudah tampil di layar kaca kalian dan sudah tidak mental lagi. Ya, dimana Tabrak Lari mengumpulkan poin sudah sebanyak 100 poin, memimpin klasemen di kelas M1 PlayStation. Luar biasa. Disusul oleh Afikri 78 di klasemen kedua dengan 73 poin, dan Om Alan Gaming yang berada di posisi ketiga dengan 59 poin. Disusul oleh Rika Perdana 83, Lucian Smith dan angka 02, Faris 99, Sandi Firdaus dan ada Fitra Mertes yang berada di final klasemen di kelas M2 PlayStation. Yes, itu dia untuk klasemen sementara untuk kelas M2 PlayStation. Jadi sesaat lagi kita akan melihat di kelas selanjutnya, yaitu M2 PC, yang dimana lagi dan lagi Michael atau Tabrak Lari akan kembali balapan di kelas M2 PlayStation. PC, entah ngomong kok lagi belibet nih. Kalau gitu kalian jangan kemana-mana, saat lagi kita akan berpindah kelas ke M2 PC. Jadi tetap bersama kami di Agung Tata Mandiri Championship.
Oke, dan ini dia kita kembali lagi bersama Agung Tata Mandiri Championship di kelas selanjutnya, yaitu kelas M2 PC, sorry. Kelas M2 PC, karena PlayStation tadi udah kita yang dimana pemenang adalah ada Tabrak Lari, Lucien Smith dan juga Om Alan Gaming. Di M2 PC pada malam hari ini kita akan lihat siapakah yang akan menjadi pemenang di track terbaru di Boot International Circuit di India. Ya, di mana masih bersama saya Bro Riz dan juga bersama rekan saya Om Aril akan membawakan race di road keempat Agung Tata Mandiri pada malam hari ini. Yang tak lupa selalu kita berterima kasih kepada sponsor utama kita, yaitu Agung Tata Mandiri itu sendiri berserta dengan media partner kita, yaitu ada MGPI dan juga Indo Motor Racing. Dan sesaat lagi kita akan melihat race M2 PC pada malam hari ini. Gimana Om Aril? Apakah Om Aril akan berspekulasi atau berekspektasi race ini memiliki keseruan nih? Ya, kalau kita berkaca dari kelas M2 PS barusan, pastinya ini akan ada beberapa rider yang tentunya ya mungkin semuanya akan kesulitan di beberapa sektor, tapi kembali lagi pada rider masing-masing, kesulitan di sektor mana, di tikungan mana, itu adalah ya pribadi masing-masing, karena semuanya pasti masih sangat meraba sirkuit satu ini karena masih baru juga, dan pastinya akan ada tantangan-tantangan tersendiri bagi semua rider, terutama dari faktor sirkuit, tapi tentunya juga pasti akan ada perlawanan dari setiap rider ke rider lainnya. Dan untuk race di kelas M2 PC ini kita akan lihat ya, mungkin semoga saja akan full gear, tapi kayaknya Om Lara atau F Putra ini tidak akan mengikuti balapan karena beliau sekarang sedang di Malaysia guys, jadi nggak akan balapan dulu. Dan kita akan lihat aja nanti semua rider yang balapan di M2 PC malam hari ini akan sekuat apa. Apakah akan ada Ryusei atau AHD28 atau Michaels yang bisa finish lagi di posisi terdepan. Tapi sebelum itu, mari kita lihat dulu untuk rider line up di kelas M2 PlayStation Agung Tata Mandiri Championship 2023. Ya, situ dia ke-13 rider kita di kelas M2 PC yang akan berbalap atau membalap di hari ini. Tapi sebelum itu kita akan lihat dulu untuk perolehan poin di klasemen sementara kelas M2 PC di Agung Tata Mandiri Championship 2023 yang sejauh ini masih dipimpin oleh rider kita di posisi teratas AHD28 dengan 61 poin. Di posisi kedua ada Michaels dengan 45 poin, dan di posisi ketiga ada RDP 49 dengan 43 poin. Ryusei mengisi posisi keempat bersama Fitboy di posisi kelima, ada Ancas di posisi keenam, Hari Faridin di posisi ketujuh, lalu di posisi 8, 9, 10 ada Septian Black 69, Lara dan juga Balski. Kita berpindah ke posisi 11 yang kita akan lihat sebentar lagi. Yes, ini dia untuk posisi 11 ada Eko Sur 13, Lindo di posisi ke-12, dan mengisi posisi klasemen akhir ada Beast di posisi ke-13. Dan kita juga akan melihat untuk starting grid di malam hari ini kelas M2 PC Agung Tata Mandiri Championship 2023. Di pole position ada rider dengan nomor 13 yaitu Michaels yang hari ini kembali lagi start di pole position setelah barusan di kelas MPS atau di M2 PS, sekarang start di posisi terdepan lagi untuk kelas M2 PC. Diikuti Ryusei posisi kedua dan juga RDP 49 memenuhi row pertama. Row kedua diisi oleh Hari Farindin, Beast dan juga Balski di posisi 4 sampai ke 6. Kita akan berpindah ke row ketiga dari posisi 7, 8 dan juga 9 yang bisa kita lihat sekarang ini ada Ancas, Septian Blast dan juga Fitboy. Sementara itu di posisi 10, 11 dan juga 12 ada Lindo, AHD28 dan juga Lara.
serta di posisi terakhir kita akan lihat dan juga mengisi grid terakhir ada Ecosur 13 di posisi ke-13. Ya, itu dia ya untuk starting grid kita di malam hari ini. Mungkin ini Betul. AHD28 tidak mengikuti qualifying, akankah dia ikut di Yes. race atau enggak? Pemimpin klasemen kita loh yang hari ini absen dari qualifying dan start dari posisi yang tidak menguntungkan. Sementara itu untuk pemilihan ban bisa kita lihat di slick tire ada soft medium hard seperti biasa dan juga di rain tire ada soft medium. Tentunya di track yang bisa dibilang banyak sekali faktor ya atau all rounder gitu ya. Ada hard braking, ada fast Yep. corner, ada chicane. Ini pemilihan ban akan sangat krusial tapi mengingat hard braking zone di sini cukup banyak, mungkin beberapa rider akan memilih Betul. hard di bagian depan atau mungkin pakai medium dan mungkin bisa jadi opsi juga untuk pakai medium hard itu kembali lagi ke ridernya masing-masing. Yes, benar sekali, dan itulah compound ban yang tersedia untuk para pembalap yang akan digunakan pada race di round keempat di Agung Tahta Mandiri Championship pada malam hari ini, mana kita berkaca seperti M2 kelas PlayStation sebelumnya yang dimana banyak ada beberapa rider memiliki mistake dan salah satunya rider yang sangat mencolok di round-round sebelumnya itu Afikri 78. Sayang sekali di round ini nampaknya harus tumbang dikarenakan terlihat sekali nampaknya Afikri sedikit kurang menguasai pada track boot pada malam hari ini, membuat Afikri tadi hanya puas finish di posisi keempat terlihat tadi ini, mana sempat ingin battle for the posisi ketiga tapi sayang sekali terjatuh di akhir momen di first corner tadi. Sarung Afikri harus terjatuh ya, sayang sekali. Tapi kita lihat saja di kelas M2 PC ini akankah hal-hal tersebut akan terjadi sama ataupun akan terjadi more rider yang akan fight di row terdepan. Kita akan lihat saja gimana kelanjutannya, dimana kita sesaat lagi akan berpindah dan kita akan melihat race tersebut akan dimulai. Mungkin sedang para rider sedang men-set up kendaraan mereka dan bersedia juga untuk melaju ke starting grid. Kita akan lihat saja yang mana tentu saja ini akan kelas yang juga kita nanti dikarenakan adalah platform PC, di mana platform PC pada umumnya di 2023 juga sedang naik daunnya, jadi tidak mungkin dan jumlah peserta juga jauh lebih baik ketika yang M2 atau kelas M PlayStation. Tapi yes, itu dan mungkin kalian semua nih yang juga bermain di PlayStation mungkin masih belum terlihat. Silakan kalian bangkitlah dengan cara silakan ikuti sosial media kita dari Instagram, TikTok maupun di Facebook yaitu Moto Esport Indonesia, dan kalian kalau mau join silakan join Discord kita atau langsung ke website kita di motoesportindonesia.com. Ini mana yes, tentu saja setelah kita akan melihat race tapi masih menunggu ini Om Ariel. Yes, betul sekali. Jadi kembali lagi untuk teman-teman yang mau bergabung bisa langsung ke Discord kami dan Betul. siapa tahu di tahun yang akan datang di season berikutnya atau mungkin biasanya kita nih setelah season ini selesai nanti di awal-awal sebelum game MotoGP terbaru rilis itu akan ada beberapa event apa ya bisa dibilang event pre-season ya yang juga Yes. tidak kalah seru kayak kemarin mungkin teman-teman yang nonton di Motorsport Indonesia Road Race Open, terus juga ada MXGP kemarin. Nah mungkin teman-teman yang tertarik atau mungkin ingin mencoba bisa langsung main dulu. Oke, ini dia kita di Bud Betul. International Circuit. Silahkan Om Rorich untuk memimpin mulainya balapan. Yes, tentu saja inilah race yang kita tunggu. Finally kita sudah melihat semua pembalap di kelas M2BC bersedia untuk menjalankan di Race Boot International Circuit pada malam ini di Agung Tahta Mandiri Championship. And here we go, semua rider sudah bersedia and away we go is on the way. Nampaknya di sini seorang Michael langsung merupakan start yang sangat baik bagi first condition oleh Ryusei dan juga Ari DP dan juga Haifarudin yang nampaknya berhasil langsung dari ke kotak again and again. Chaos moment on turn 1 membuat seorang Ences dan juga Ecosur mendapatkan korban turn pertama, yang dimana Ences dan Ecosur harus terjatuh pada awal pembukaan balap. Dan kali ini kita bisa lihat Michael membuat sebuah mistake nampaknya di turn ketiga yang sempat kita mention sebelumnya. Turn 3 benar-benar turn yang sangat menyusahkan dikarenakan entry corner yang benar-benar blind spot membuat mereka harus meraba untuk melakukan pengereman. Kalian bisa lihat the long straight three-way battle yang terjadi antara Haifarudin, Ryusei dan juga Michael, dan juga what a start dari seorang AHD28 yang sekarang sudah berada di posisi keempat. Dan sementara ini di turn keempat Michael again Rin, nampaknya seorang AHD motor berwarna kuning harus melebar membuat dirinya harus turun ke posisi ke-6 Maril. Ya, betul sekali kita lihat pertempuran yang sangat sengit untuk posisi ke atas bersama Michael terjadi. Barusan saja kita lihat di turn kelima nampaknya Michael masih cukup kuat untuk memimpin balapan di posisi pertama. Kembali lagi disenggol oleh Ryusei masuk ke chicane. HD crash. Sektor ketiga AHD28 terjatuh dan kita masih bersama Ryusei. Ini dia AHD28 yang sayang sekali barusan kita pun lihat di turn keempat harus keluar ke run off
tapi sekarang harus jatuh. Fitboy juga terjatuh di posisi keempat, sangat disayangkan sekali. Wow. Ada lagi Beautiful Beast yang nampaknya juga terjatuh barusan di turn ke-10. Sangat disayangkan sekali untuk 2-3 rider 4-5 bahkan bertambah. Ari Faridin ikut terjatuh di posisi ketiga, memberikan 2 rider langsung naik ke posisi ketiga, yaitu Balski dan juga RDP di posisi 3-4 dari satu tim atau pabrikan yang sama. Yes, this is it. Dua rekan sipil dari SCAG Speed Up antara Balski dan juga RDP. What a clash yang baru saja terjadi masih di lap awal. Banyak sekali terjadi kejadian yang dari para rider dan yang nampaknya menabrak track ini dan banyak sekali trouble. Salah satu icon kita yaitu AHD juga sempat terjatuh nih. Kali ini kita bisa lihat battle for the first position antara Ryuse dan juga Mike Loss masih terjadi di lap kedua kali ini. Yang mana Mike Loss masih berhasil mempunyai badan dan kalian bisa lihat Balsky another korban yang selanjutnya didapatkan seorang Balsky harus terjatuh juga, membuat rekan timnya dari SCAG Speed Up yaitu RDP berada di posisi dan sementara di long straight Michael seperti di kelas sebelumnya juga masih memimpin jalan balapan, tetapi kali ini Michael memiliki rival yang berada di belakangnya itu Ryuse, sementara ini AHD yang sempat terjatuh tadi dan juga mendapatkan performance yang luar biasa di awal start tadi, tapi sayang sekali dirinya harus terjatuh tadi saat membuat seorang HD8 kali ini turun posisi, berada di posisi yang sebenarnya di turn keempat ada beberapa rider, satu Leviti, Ences dan juga RDP masuk ke tikungan bersamaan. Napak sini nih battle for the fourth position 1, 2, 3 dan 4, 5 5-way battle yang akan terjadi nampaknya untuk memperebutkan posisi ketiga dimulai dari Ences yang namanya berusaha untuk running from the outside, tapi tentu saja tidak diperbolehkan dari seorang RDP langsung menutup saja jalan, tapi kali ini kita lihat Ences masih ingin berusaha melewati dari seorang RDP. Celah demi celah ia perhatikan, mencari kesalahan, mencari celah, tapi nampaknya Viti yang memberi celah dulu kepada RDP dan nampaknya RDP berhasil mendapatkan posisi ketiga. Berontak posisi ketiga yang sangat ketat, memperlibatkan banyak sekali rider yang sekarang sedang bertarung. Total ada 5 rider yang satu kamera yang sama. Sementara ini RDP 49 memimpin pack di posisi ketiga dan kita berpindah ke posisi depan. Kembali lagi bertukar posisi untuk posisi pertama. Michael's back on the first. Nice switch back dari kedua rider, saling memberikan space yang sangat luar biasa meskipun di beberapa lap sebelumnya sempat bersenggolan. Nicely done from the inside, tapi kita lihat keduanya memiliki track limit warning. Masuki lap ketiga, siapa akan tampil lebih kuat, apakah Michael atau Ryuse yang sementara ini ada di posisi kedua dan juga posisi pertama. Masuki turn 1, ini dia ada serangan lagi dari Michael tapi masih bisa ditahan oleh laju Ryuse yang sekarang masih memimpin di posisi pertama dengan gap 0,3 detik ke 0,2 detik. Akankah akan ada serangan lagi dari Michael up from the outside di turn yang sangat ketiga kali. Michael nampaknya terkena tekanan dan juga harus terjatuh sekarang di turn ketiga, memberikan Ryuse nafas lega hingga ke posisi pertama. Yes, fastest lap bahkan Ryuse dan juga what a mistake dari seorang Michael di turn ketiga tadi. Nampaknya benar saja turn ketiga nampaknya menjadi masalah besar untuk para rider, dimulai dari Michael dan juga ada beberapa rider melebar, dan kali ini Michael di lap ketiga harus menjadi korban di turn ketiga tersebut. Dan kali ini rekan tim dari Michael yaitu Ences berusaha untuk melewati dari Viti Boy, menyusul Michael untuk berada di atas podium layaknya di M2 PlayStation sebelumnya dari Lucien Smith dan juga Om Alan Gaming, dan nampaknya dilakukan hal yang sama dari seorang Ences berusaha untuk menyusul rekan tim berada di podium. Tapi nampaknya sini Viti Boy ingin melakukan perlawanan balik di turn kelima dan langsung di running from the outside saja di block pass dari seorang Ences dari tim RDSC tersebut yang bersama motor Pertamina Mandalika. Here we go, replay yang terjadi nampaknya di sini. Sangat dekat sekali antara mereka berdua. Ini ada Viti Boy dan juga ada Beast yang nampaknya juga harus terjatuh. Benar saja yang terjatuh di turn ke-9 menuju ke-10 tadi, yang dimana nampaknya di situ Beast terkaget melihat Viti Boy yang baru saja bangkit dari motor dan juga membuat dirinya terjatuh. Sementara ini kita bersama Hari Fairudin dengan rider bernomor 96 ini berada di posisi 7, di belakangnya ada Balsky yang sayang sekali Balsky harus terjatuh di awal balapan tadi, sempat battle for the third position dengan rekan timnya sendiri RDP 49. Kali ini Balsky ingin mencoba dari jalur tapi nampaknya langsung di block pass again and again dari seorang Hari Fairudin. Nice defense dari rider bernomor 96 Hari Fairudin sekarang ini di posisi ke-7 bersama Ponsnya. Akankah dia cukup kuat untuk menahan dua rider sekaligus, yaitu Balsky dan juga Beast yang sekarang di posisi 8 dan juga posisi ke-9. Beast yang harus kembali membangun pace-nya setelah terjatuh barusan menyusul Fitboy yang ada di turn 8, 9, 10 kalau tidak salah. Sekarang di posisi ke-9 berusaha mengejar, ya ini dia on cam bersama Beast nomor 92 dari Home Loan Team. Akankah dia bisa mengejar Balsky setidaknya untuk masuk ke turn pertama? Wow. Harus mundur rider di
depannya yaitu Balski di posisi ke-8 dan sangat dirugikan sekali untuk Beast itu sendiri harus turun cukup jauh dari gap time-nya. Sekarang ada di 1 detik di belakang dua rider tersebut dan HDO8 juga yang sekarang harus build up lagi recovery pace-nya. Ada juga ikut Hari Fardin dan juga Balski di backstretch. Yes, nampaknya again and again seorang icon yang biasa di round-round sebelum memiliki pace yang cukup kuat kali ini berada di posisi di belakang, di mana AHD layaknya juga seperti Fikri 78 di kelas M2 PlayStation. Apakah sih sempat terjadi kontak di turn kelima antara Balski dan juga Fairudin? Nampaknya terjadi saling revenge nampaknya antara mereka berdua, antara Balski dan juga Fairudin. Kali ini kita lihat Balski berhasil mendapatkan posisi ke-7 berusaha untuk mengejar seorang AHD, tapi lagi again Fairudin di turn kelima on the inside, kontak selalu terjadi antara mereka berdua membuat nampaknya benefit untuk seorang Beast semakin berdekat. Akan juga di sini Beast ingin join to the battle untuk posisi ke-7. Lihat, what an overtaking maneuver dari seorang Balski. Cukup keras tapi cukup worth it dari seorang Balski. Mereka berdua masih berada di track menuju ke tikungan 9 dan memasuki juga ke tikungan 10. Balski kali ini walaupun masih berhasil, AHD again and again terjatuh di track Boot International Circuit. Nampaknya sebuah disaster yang luar biasa kepada AHD pada malam hari ini. Yang biasa di round-round sebelumnya ia selalu menjadi penantang berat seorang Michael Loss. Kali ini nampaknya ia harus melawan dirinya sendiri, melawan track Boot International Circuit ini. Dimana kalian bisa lihat Hairi Ferudin selalu saja memberikan perlawanan kepada Balski. Dan ke sini Balski akan memberikan perlawanan balik. Dan sekarang mereka berdua sudah memasuki ke main stage. Yes, kita lihat di posisi 9-10 Beast dan juga Eko mendapatkan 3 second time penalty, dan kita akan lihat dulu siaran ulang dari Ryusei dan juga Michael Loss di posisi pertama kedua. Memasuki turn ketiga itu dia momentum dari Michael Loss yang disayangkan sekali, nampaknya harus berakhir tidak cukup baik dan terjatuh. Sementara ini kita lihat Hari Fardin masih di pertempuran posisi ke-7, ada celah untuk bisa mendapatkan posisi ke-6 dari HDO8 yang barusan kita lihat juga harus terjatuh untuk kedua kalinya. Sekarang di posisi ke-6 tertinggal 11 detik ke posisi ke-5 yang ada di tangan RDP 49, dan sekarang malah bebannya bertambah lagi, harus menahan laju Hari Fardin, Balski dan juga mungkin Beast yang kita lihat dia on the slipstream. Lalu saja bersama Hari Fardin up from the inside, side by side antara HDO8 dan juga Hari Fardin. Nampaknya masih bisa ditahan, masih terlalu jauh untuk Hari Fardin. Keduanya melebar. Nampaknya pressure dari Hari Fardin memberikan HDO8 juga kanan yang agak bikin dia deg-degan sehingga dua-duanya melebar. Yes, nampaknya di sini juga Balski kembali menjadi seorang Hairi Fernudin, di mana mereka berdua menuju turn kelima. Ini dia the focus of Hairi Fernudin, rider nomor 96 dari tim Aiger Racing ini masih berusaha untuk mempertahankan posisi ketujuh setelah ia sempat menantang seorang AHD, tapi sayang sekali di turn keempat mereka berdua juga melebar, tetapi sayang sekali Hairi Fernudin memiliki exit acceleration yang cukup buruk membuat dirinya harus kembali tertinggal kepada AHD dan bertambah ke belakang Balski. Seperti terlihat dari kamera Balski nampaknya running to wide, dan benar saja Balski harus crash nampaknya di turn ke-9 menuju ke turn 10 tadi. Sayang sekali terus seorang Balski again and again harus kembali terjatuh pada malam hari ini. Round keempat Agung Tata Mandiri Championship dari seorang Balski sempat berada di posisi ketiga untuk memperebutkan dan Hairi Ferudin juga terjatuh. Nampaknya di sini benar-benar track yang cukup merepotkan kepada beberapa rider dan terbukti banyak sekali rider yang harus terjatuh berbangun kembali di track baru ini, Boot International Circuit, yang dimana sempat kita mention bersama Om Ariel sebelumnya. Track ini benar-benar menyusahkan. Perputaran ketiga ini kalau bisa lihat benar-benar blind spot di entry corner, tapi nampaknya sini sebuah benefit RDP masih dipertahankan oleh Fitboy untuk mempertahankan posisi di posisi keempat, yang dimana RDP ingin menyusul rekan setim dari tim e-sport bisa kita bilang, yaitu RDST. Akankah di sini RDP bisa menyusul rekan-rekannya, itu ada Mike Loss dan juga Ances yang berada di posisi 2 dan 3. Kita bisa lihat saja Ari DP di turn keempat masih membuntuti dari seorang Fitboy. That's it, itu dia sedikit kontak manja antara Fitboy dan juga Ari DP. Mistake demi mistake kita lihat dilakukan oleh Fitboy, tapi kembali lagi nice recovery meskipun kehilangan banyak sekali waktu. Dan sekarang ada tantangan dari RDP 49. Ini dia Fitboy di posisi keempat dengan nomor 25 dari Zero One. Sayang sekali harus terjatuh, fokusnya sudah hilang, pressure yang sangat luar biasa dari RDP 49 nampaknya memberikan efek negatif sehingga ia harus terjatuh. Kembali lagi harus build up pace-nya, dan sekarang nampaknya akan cukup kesulitan untuk mendapatkan posisi keempat karena gapnya tertinggal 4 detik setelah terjatuh barusan di belakang RDP. Untuk sementara ini kita lihat siaran ulang dari Beast
dan juga Balski serta Halil Fardin di turn pertama yang nampaknya ada sedikit sundulan ya, karena late Yes. break dari Beast yang berusaha untuk mungkin ingin mendapatkan late breaking moment dan langsung overtake, tapi sayang sekali perhitungannya kurang tepat. Dan sekarang kita lihat Rusa yang memimpin balapan 2,7 detik di posisi depan, Mike Loss di posisi kedua dengan 2,6 detik, tapi bisa kita lihat ada 4 kali track limit warning, jadi harus berhati-hati lagi, mungkin akan lebih wise untuk menahan posisinya saja, tidak terlalu menggebu-gebu atau tidak terlalu terburu-buru, dan akhirnya mengorbankan posisi keduanya yang ya mungkin masih cukup aman sih jika ada 3 second time penalty, tapi ya kita lihat aja bagaimana strategi dari Michaelos dan juga Ryusei memperebutkan posisi terdepan. Benar sekali, mana kami bisa lihat finally dominasi dari seorang Michaelos kembali dipatahkan oleh Ryusei, dan sekali terbukti Ryusei nampaknya jauh lebih menguasai track ini ketimbang Michaelos, dan juga mungkin ada efek kelelahan yang mana Michaelos juga harus race sebelumnya. Dan ini dia replay dari Fitboy di turn ke-6 dan menuju ke-7 di chicane, yang mana nampaknya Fitboy terlalu kencang masuk ke entry dan terlalu dalam masuk ke entry tikungan 6 tadi, membuat dirinya harus terjatuh, dan yes, kehilangan posisi dari kepada Ari DP membuat Fitboy kali ini tetap berada di posisi ke-5 dan kehilangan posisi 4 setelah terjatuh tadi di turn ke-6. Dan sekarang Ryusei masuk ke turn 6, begitu dengan Michaelos masuk ke turn 6 dan masuk ke turn ke-7. Nampaknya Michaelos try to be safe and almost got one more track limit. Hampir saja seorang Michaelos mendapatkan 1 kali track limit lagi, dimana sempat kita mention sebelumnya juga sempat terjadi kelas M2 PlayStation yang dimana tidak ada long lap penalty zone di boot international circuit pada round keempat kali ini. Maka dari itu ketika para pembalap sudah melewati lebih dari 4 kali warning track limit, mereka akan langsung mendapatkan penalti 3 second penalty, yang mana biasanya mereka mendapatkan kesempatan untuk men-serve long lap penalty, tapi kali ini di boot international circuit mereka tidak bisa dan langsung dikonversikan menjadi 3 second penalty. Dan sekarang kita lihat Michael sudah menyentuh di bawah 2 detik untuk jarak ke Ryusei, tapi kembali lagi nampaknya bertambah lagi. Akankah ada harapan untuk Michael bisa kembali masuk ke posisi pertama, atau Ryusei nampaknya cukup kuat di boot international circuit untuk mempertahankan posisi pertama bersama KTM-nya? Kita akan lihat saja, akankah Michael kembali tunduk kepada Ryusei untuk kedua kalinya setelah sebelumnya di race atau di round kedua ini terjadi hal yang sama ya. Kita akan lihat saja apakah dari KTM ini akan cukup kuat bisa bertahan dan juga akhirnya balapan sedikit melebar di exit barusan di lap ke-8 turn ke-3. Michaelos sekarang 1,2 detik di belakangnya, akankah bisa mengejar? Sementara itu Balski apakah harus terjatuh di posisi ke-9 dan sudah ada 3 rider yang mendapatkan 3 second time penalty, ada Beast, Balski dan juga Ekosur di posisi 7, 9 dan juga 10. Ya, sini dia nampaknya di sini Michaelos nampaknya memberikan sebuah perlawanan ataupun Ryusei yang semakin lama nampaknya fokus dari seorang Ryusei semakin buyar dikarenakan nampaknya sudah mulai kelelahan membalap di track ini. Dan kalian bisa lihat kita on board bersama Michaelos, betul juga on cam bersama Michaelos yang try to be easy, try to calm down untuk mengejar dari seorang Ryusei, yang mana juga Michaelos telah mendapatkan 4 kali warning track limit, tentu itu dia cukup gampang untuk mengendalikan motornya. Almost saja tadi di tikungan ke-6 dan menuju ke tikungan ke-7. Michaelos try to closing the gap between him and also to Ryusei. Kita ngelihat saja akan kali sini Michaelos bisa berhasil dan mendapatkan double win untuk di kelas yaitu M2 PlayStation juga M2 PC. Sementara itu kita bersama rekan sin dari seorang Michaelos yaitu Ences yang berada di posisi dan nampaknya mulai dibuntuti oleh Ari DP. Nampaknya terjadi battle for the street position untuk kita. Nampaknya di situ kalian bisa lihat Ences membuat mistake di turn ke-10 tadi, membuat Ari DP berhasil melewati dari seorang Ences, tapi akan di sini Ences akan melakukan perlawanan balik masuk ke ke-11 dan juga ke-12. Kalian bisa lihat Ences di situ on the inside, tapi di blok pas saja dari seorang Ari DP. What the battle dari kedua pihak, dan here we go bersama Tailcam teman Ari DP dari sisi AG speed up menuju ke final corner di tikungan 14 teman sana. Kita akan lihat the moment, final moment antara Ari DP dan juga dari seorang Ences di sini menuju ke main straight, dan yang di sini good inline side dari seorang Ences berusaha untuk menekan gap, dan here we go the slipstream power maneuver dari seorang Ences on the main straight berhasil melewati dari seorang Ences dari seorang Ari DP menuju ke first corner, and this is it. Ences kembali berada di posisi kedua, tapi nampaknya membuat sebuah kesalahan menuju ke run off area dan membuat benefit dari seorang Ari DP. Sangat luar biasa sekali perlawanan antara RDP49 dan juga Ences di posisi ketiga. Dan posisi keempat kembali running out point untuk RDP49. Masih ada secerca harapan untuk Ences bisa kembali lagi ke posisi sebelumnya, yaitu posisi ketiga. Akankah dia kembali lagi memasuki podium atau harus memberikannya
ke RDP 49 sekarang yang ada di depannya dengan clean lap sejauh ini. Satu-satunya rider yang punya clean lap, dan sementara itu Chess harus lebih berhati-hati lagi karena ada 4 kali track limit warning up from the inside in the turn 4. Sangat harus berhati-hati untuk tidak melakukan kesalahan menginjak curb, tapi untungnya masih aman dan masih bisa keluar di posisi ketiga di depan RDP 49. 0,3 detik sekarang ini kembali lagi di short straight memasuki turn berikutnya di turn kelima. Akankah bisa langsung mempertahankannya kembali? Double exit di sini langsung saja masih bersama Chess on cam bersama kita di sebelah kiri. Kita lihat bisakah Chess terus menahan laju dari RDP 49 yang semakin cepat, dan sekarang kita lihat saking push to the limit ya sampai mendapatkan 1 kali track limit warning. Ya, this is it. RDP dan juga Chess. Akankah akan terjadi pertukaran posisi antara Chess dan juga RDP? Namanya sementara ini Chess masih berusaha untuk mempertahankan serangan demi serangan dilakukan oleh RDP. Here we go di tikungan ke-11. RDP on the inside tapi masih belum cukup kuat. Dan begitu pula di front row Michael sudah tepat berada di belakang dari seorang Ryusei. Akan kali sini Michael di final lap sekarang akan membuat manuver dimulai dari first corner ini. Michael sampai mulai dari sisi luar on the outside. What a running on outside dari seorang Michael Loss, berhasil melewati dari seorang Ryusei. What a comeback dari seorang Michael. Dan kali ini nampaknya sini Ryusei tidak ingin kehilangan posisi begitu saja. On the turn 3 Ryusei masih menutup ketat, and on the inside here we go sampai saat and contact di ketiga tadi. Dan on the long straight kita akan lihat power demi power yang dikeluarkan dari mereka berdua, bensin demi bensin yang terisi dari mereka berdua. Akankah di sini Ryusei akan melakukan late break? Kita akan lihat siapakah pembalap di sini yang akan melakukan pengereman jauh lebih telat. Dan DCZ Michael Loss try to late break, more late break dari seorang Ryusei, tapi nampaknya membuat dirinya terlalu overshoot, tapi tetap aman. Dan Ryusei masih harus berada di belakang Michael Loss. Dan kali ini kalian bisa lihat power dari Red Bull KTM tersebut berhasil menaklukkan dari seorang Pertamina Mandalika seorang Michael Loss dan membuat mereka berdua sama-sama melebar saja di turn kelima tadi. Dan mau ke turn ke-6. Here we go, the last moment dari mereka berdua yaitu Ryusei dan Michael Loss. Dari kontak terjadi antara Michael Loss dan juga dari seorang Ryusei, tapi nampaknya Michael Loss masih aman. Tidak ada warning track limit yang dilakukan oleh Michael Loss karena Michael Loss masih berada di dalam track dan Ryusei kembali memimpin jalan balapan. Kita lihat the moment, the final moment. Akan kali sini Michael Loss akan tetap melanjutkan penyerangannya kepada terhadap dari seorang Ryusei, dan benar saja Ryusei membuat mistake, membuat benefit dari Michael Loss. Wow, what a overtaking maneuver dari seorang Michael Loss. What a battle. Wow, nampaknya Loss. Wow, kontak yang terjadi. What a drama, what a battle. This is the final chance. Tinggal satu tikungan lagi dan kita lihat akankah Ryusei akan melewati atau Michael Loss on the inside. Kita lihat kontak terjadi, Michael Loss crash di final corner. What a drama yang terjadi pada race malam hari ini. Ryusei win the race di kelas M2 PC. Gila. Wah. This is the race, man. This is the race yang kita tunggu-tunggu. Akhirnya late drama antara Ryusei dan juga Michael Loss dipertontonkan di final lap World International Circuit yang akhirnya dimenangkan oleh Ryusei. Michael Loss harus duduk di posisi kedua. Chess pada akhirnya kita lihat nanti di result akankah dia finish di P3 atau RDP yang nampaknya kayaknya bisa finish di P3 nih. Oke. Wah, ini gila banget. Jadi dia replaynya langsung saja final lap battle di turn terakhir yang nampaknya Michael Loss dengan segala peruntungannya nampaknya harus terjatuh akibat ada di inside corner ya, dan juga harus terlibat kontak dengan Ryusei yang seperti kita tahu kalau di physicsnya MotoGP itu pasti kalau yang di inside kayak gitu pasti jatuh. Ini dia final result kita, Ryusei taking on the win, sangat luar biasa sekali. Tadi konsistensinya luar biasa dan akhirnya finish posisi pertama. RDP di posisi kedua, Chess di posisi ketiga. Ini kayaknya ada sedikit glitch ya. Harusnya Michael Loss di posisi kedua, RDP kayaknya finish posisi ketiga, Chess di posisi keempat, Fitboy di posisi 5, ada 86, lalu ada Beast di posisi ke-7, Harifari di posisi 8, Ekosur di posisi 9, dan Balski mengisi posisi ke-10 ya. Ini mohon maaf ada glitch sedikit dari gamenya, jadi nggak tahu kemana nih Michael Loss tiba-tiba hilang. Wow, luar biasa sekali race malam hari ini, benar-benar drama final lap banget. Luar biasa banget. This is it. Ini yang kita nanti selama ini. Finally di track baru ini di India di World International Circuit terjadi sebuah bisa dibilang tontonan yang sangat membuat kita nih terexcited sekali sampai benar-benar nggak bisa berhenti ngomong gitu ya. Selalu ingin membawakan kepada kalian adegan yang terjadi Michael Loss dan juga Ryusei yang benar-benar switchback terus menerus sampai penutupnya tadi Michael Loss. Terlihat sekali Michael Loss berambisi sekali untuk memenangkan Grand Prix pada malam hari ini, tapi yes,
senasib berkata lain. Ambisi melebihi bakat dari seorang Michaelos di final corner tadi yang membuat sayang sekali Michaelos harus terjatuh tapi tetap berada di posisi kedua. Ini kayak mirip-mirip Laguna Seca nih, cuman berbeda track nih. Laguna Seca antara Casey Stoner dan juga Valentino Rossi, dan pas banget nih Ryusei pakai nomornya Casey Stoner nih 27 Mario. Terus sekali ya, luar biasa sekali. Ini hari ini mungkin benar-benar bisa dibilang roller coaster race baik bagi rider maupun kami sebagai komentator. Kita lihat di awal balapan sempat ada jatuh bangun, terus juga crash di sana di sini. Di pertengahan sempat mulai jaraknya merenggang dan juga ya rider yang di depan ada di depan terbagilah, ada rider depan, di tengah dan juga di belakang. Tapi pada akhirnya kita lihat terutama untuk perebutan posisi teratas antara Ryusei dan juga Michaelos ini benar-benar wah itu final lap yang kayaknya sejauh ini jadi final lap paling panas di Agung Tata Mandiri Championship 2023. Kita lihat dari di mulai sektor kedua itu Michaelos sudah mulai nyerang, udah mulai all out ngabisin semua bensinnya kayaknya tadi, dan mungkin di lap sebelumnya dia emang udah sabar dulu, tenang dulu, nunggu waktu buat nyerang yang oke. Pada akhirnya benar-benar dilakukan, dan tadi defense Ryusei yang sangat luar biasa, attack dan juga pressing dari Michaelos yang sama-sama luar biasa ini memberikan yin and yang bagi keduanya, sehingga tadi ya kita lihat pertarungannya luar biasa. Dan mungkin nanti Om Loris bakal langsung tanya-tanya kepada dua rider tersebut race hari ini kayak gimana. Tadi pun di posisi ketiga kita lihat Ari DP dan juga Ences ini ada pertengkaran dan juga pertempuran yang luar biasa. Cuman ya kasih ini benar-benar hari ini bisa dibilang luar biasa sekali, sangat luar biasa deg-degan. Sangat luar biasa, dan aku approve dengan statement dari Om Ariel tadi, yang mana inilah menjadi race yang the best untuk sementara waktu ini di kelas M2 di Agung Tahta Mandiri, yang mana ini luar biasa sekali, dramanya pecah banget, tidak hanya di front row tapi di perebutan ke posisi ketiga tadi antara Ari DP juga Ences cukup begitu panas dan ditutup oleh crash ya seorang Michaelos ketika try to inside lane, tapi no more room for Michaelos. Nampaknya seorang Ryusei membuat Michaelos terhantam motor dari Ryusei, dan juga Ryusei win the race dan Michaelos still di second position. Tentu saja kita tidak sabar untuk menanyakan kepada mereka berdua dan mereka bertiga, terutama Ari DP yang sempat battle dengan Ences untuk battle for the third position, dan juga Ari DP sempat terlihat di kamera juga sempat jatuh bangun, up and down position, roller coaster position, dan sekarang dia berada di atas podium. Dan tentu saja kita akan menunggu kedatangan dari seorang Michaelos, yang dimana kita tinggal satu rider lagi yang belum terhubung pada kami, yaitu Michaelos. Tapi sebelum itu kita harus terima kasih juga pada sponsor utama kita, yaitu Agung Tahta Mandiri, yang membuat event 2023 Moto Esport Indonesia menjadi Agung Tahta Mandiri Championship. Tanpa Agung Tahta Mandiri kita tidak akan bisa melihat battle yang sangat-sangat indah tadi. Dan juga tak lupa kepada media partner kita, yaitu MGPI dan juga Indo Motor Racing, Om Ade. Sebelum sekali kita masih menunggu untuk kehadiran dari Michaelos yang hari ini finish di posisi kedua untuk kelas M2 PC. Jadi kita tunggu dulu saja sebentar, mungkin masih cooldown juga pastinya tadi. Final lap barusan menjadi sesuatu yang bikin tangan gemeter, keringetan, jantung berdebar tuh pasti ya. Saya juga pasti kayaknya bakal ngalamin kayak gitu. Dan tadi pun untuk RDP 49 bisa dibilang ini mirip-mirip sama yang tadi di M2 PS barusan, terutama untuk pemalam gaming, yang dimana pada akhirnya RDP 49 berkat konsistensi dan kesabarannya ini bisa memecahkan dominasi Ences yang sebelumnya ada di posisi ketiga dan cukup aman bisa dibilang, tapi tiba-tiba RDP datang menyerang dan pada akhirnya finish di depannya Ences di posisi ketiga dengan sangat luar biasa. Itu kayak recovery pace atau sengaja RDP 49 di awal sampai tengah ini benar-benar sabar dulu, mengobservasi dulu lajunya dari Om Ences. Pada akhirnya di lap-lap akhir yang mungkin udah dapat pace-nya, udah dapat ritmenya, langsung ngejar, langsung nyerang, dan pada akhirnya berhasil finish di posisi ketiga. Luar biasa banget. Yes, benar sekali Tom Ariel, di mana seperti saya sebutkan juga Ari DP juga mendapatkan roller coaster race, dan finally he deserves to get a podium zone, yang mana Ari DP berada di posisi dia. Dan apabila kita sudah terhubung dengan ketiga pembalap kita, tinggal menunggu seorang Michaelos yang berada di posisi runner untuk menyalakan camnya, dan tentu saja sesaat lagi kita akan masuk ke Park Formay. And that's it, kita sudah terhubung dengan mereka berdua, dan sesaat lagi kita akan berpindah ke Park Formay, dan tentunya ada pertanyaan yang ingin kita dengar jawabannya, tentunya yang benar-benar tak sabar tentunya kita menunggu jawaban mereka bertiga ini, dimulai dari Ari DP tentunya, dan juga kepada the main event kita nih, yaitu Michaelos dan juga Ryusei ini, yang benar-benar
until the final lap, gak cuman final lap, until final corner. Nah itu lebih tepat tuh, karena benar-benar dramanya sampai final corner masih menempel ketat dan boom, terjadi kontak layaknya di di Laguna Seca, Rossis dan Stoner. Benar-benar cuman kejadiannya mirip, cuma berbeda track nih. Ini akan menjadi sejarah tentunya di Agung Tata Mandiri Championship di kelas M2 yang benar-benar pecah banget, dan ini serunya luar biasa. Dan tentunya kita harapkan juga para rider juga tentunya mungkin mereka juga akan enjoy tentunya dengan battle pada malam hari ini. Dan yes, tanpa kita memiliki problem lagi untuk para ini kita, di mana ada Ari DP nampaknya memiliki technical problem di camp. Yang kita saat lagi akan menunggu untuk dari seorang DP menyalakan camnya. Dan tentu saja kita lebih pribadi, aku sih udah gak sabar nanya-nanya nih. Mungkin Om Ara juga gak sabar ya sebenarnya, karena race pada malam hari ini benar-benar luar biasa banget pecahnya. Sampai teriak-teriak banget ketika aku membawakan tadi di final lap, benar-benar gak bisa, sudah dolos lepas sangat saking serunya Om Aril. Itu dia race hari ini di kelas M2PC, benar-benar luar biasa sekali. Kita masih menunggu untuk tergabung di Park Ferme bersama top trader kita di kelas M2PC. Dan kalau teman-teman yang sudah menyaksikan, mungkin boleh langsung aja dulu di follow kami, ada di sosial media, di Instagram, Facebook, dan juga YouTube serta TikTok di Motorsport Indonesia. Bisa langsung di follow, like, dan subscribe juga. Dan ya, kita lihat untuk Park Ferme malam hari ini. Silakan Om Brois. Betul, dan nampaknya sayang sekali untuk seorang Ari DP kita tidak bisa melihat wajah di podium ketiga. Tapi tidak apa-apa, kita akan cek sound dulu kepada Ari DP. Selamat malam Ari DP. Ya, malam Om. Nah, congratulations Om Ari telah mendapatkan podium ketiga setelah tadi roller coaster race banget nih. Bisa dijelasin, bisa sedikit ceritain gak nih Om Ari, gimana race di track baru nih di Booth International Circuit di malam hari ini Om Ari? Untuk race-nya sebenarnya tadi main aman ya, karena dilihat belum punya PT awal, terus masih raba-raba tracknya juga. Dilihat tadi yang lain juga sempat mungkin ada beberapa rider yang terkendala di breaking point atau di tikungan chicken yang emang agak susah. Saya coba ngikutin aja, main aman. Terus tak lihat yang lain mungkin juga ada ngelakuin mistake, saya coba cari celahnya dan baru bisa nge-push, baru berani nge-push di lap terakhir sih. Itu sih. Tapi hasil yang dilakukan benar-benar luar biasa dan sekarang berada di atas podium, di podium kedua. Well deserved Om Ari, selamat atas podium ketiganya, dan juga selamat merayakan nih Om Ari kemenangan di podium ketiga di track baru nih, mencatatkan sejarah di M2 kelas PC Om Ari. Selamat malam Om Ari. Siap, thank you. Sama-sama. Itu dia dari Om Ari DP yang sempat melakukan roller coaster race up and down dan berhasil tetap berada di posisi 3. Dan yes, kali ini kita akan berpindah ke posisi kedua, yang tentu kita akan menanyakan hal ini karena race-nya luar biasa sekali. Selamat malam Om Michael Los. Malam. Langsung to the point aja, lihat tanpa basi-basi. Di final lap, jangan di final lap dulu deh. Di awal ya ketika pengejaran ke Ryusei ini, itu apakah Om Michael memang ada strategi buat ngalem dulu lalu ngejar atau gimana? Sampai di final lap itu Om Michael apakah memang berniat ambisi itu untuk mendapatkan P1 nih? Bisa diceritakan Om Michael? Enggak, sebenarnya kalau ambisi sih enggak sih. Cuman waktu awal-awal lap itu emang sempet jatuh ya, karena salah ngoper gigi. Salah mau ngoper gear, lah malah jatuh. Cuman ya udahlah, ini masih tracknya panjang juga, jadi ya udah standby 23 exit 3 gitu. Nah, cuman pas bahan bakarnya masih banyak lah, aku coba push. Nah coba push, soalnya aku tetap jaga pace sama Rise tuh 3 detik aku jaga. Pas udah lap ke-7 ya udah aku push. Nah pas di push udah deket nih. Nah langsung to the point aja ke yang terakhir ya. Yes, betul. Lap terakhir ya. Sebenarnya lap terakhir itu pas sempet ngelebar ya, kena kontak sama Rise ya. Cuman itu kontak dikit lah. Cuman waktu last corner itu sebenarnya aku pikirnya Rise mungkin karena ban udah mulai nipis dan kita push di lap terakhir, dia ngambil dalam terus dia ngelebar keluar. Strategi seperti gitu.
Ya, gue bayanginnya, wah, gue pas lihat dari belakang, oh dia pasti ngelebar ambil luar nih biar dia dapat traksinya, bannya cepat kan, biar Yes. dapat traksi. Oke, mau nggak mau gue nggak bisa ikut itu karena gue nggak bakalan bisa motong belakang dapat bagian mau ambil slipstream lah. Yes, betul. Tiba-tiba yang terjadi dia di dalam, lah kok ini tiba-tiba dia belok di tengah lintasan, terus berhenti langsung lurus. Nggak ada niat buat mau ini sih, emang niatnya untuk dapat slipstream di terakhir karena panjang kan Yes. buat finish ya. Betul. Pas masuk dari bagian dalam, pikir Rusya keluar, gue bakal dapat slipstream di terakhir karena gue udah simpen 0,1 buat slipstream nih, dapat lah pasti ini. Tiba-tiba dia masuk makin dalam, udahlah penalti mah ini mah. Kaget, ampun. Ya udah terpaksa, ya udah gimana, kalau penalti pun dari ini nggak apa-apa sih. Emang seru sih tapi seru. Yes. Tapi nampaknya juga terlihat itu lebih ke race incident, tapi mukanya tentunya itu sebuah race incident dikarenakan ya race luar biasa sekali, juga nampaknya sebuah sayang sekali prediksi nampaknya dari seorang Mike Loss di akhir-akhir yang prediksinya ingin slipstream di final moment, tapi nampaknya dialihkan kepada Ryusei yang nampaknya strateginya beda ternyata. Luar Biar biasa. Last corner sama-sama keluar pasti karena gue ambil dalam, gue keluar. Yes. Dia keluar sama-sama ketemu di curb tuh. Tapi tiba-tiba nggak, ternyata beda cerita, ya udah. Nampaknya penulis cerita membuat main karakternya pada malam hari ini pada Ryusei nampaknya. Oke, Mike Loss, congratulations untuk pas keduanya. Gila, seru banget pada malam hari ini, dan juga congratulations juga udah dapat P1 di kelas sebelumnya. Mungkin ini lagi bagi-bagi nih lagi nih. Lagi. Waduh. Oke, congratulations sekali lagi Mike Loss, dan see you di next round Mike Loss. Selamat malam Mike Loss. Salam. Itu dia sebuah cerita dari Mike Loss di second position dan roller coaster race yang sempat terjatuh di awal lap, dan sempat dijelaskan sempat salah posisi gigi di turn ketiga membuat dia terjatuh di awal lap, tapi tetap bisa menantang Ryusei hingga final lap dan berada di posisi kedua. Sekarang kita langsung saja ke winner kita di round keempat Agung Tata Mandiri Championship, yaitu Ryusei. Selamat malam Ryusei. Halo, tes. Masuk Om Ryusei. Congratulations Om Ryusei untuk mendapatkan podium pertamanya. Pertanyaannya sama seperti Mike Loss nih Om Ryusei. Sempat memimpin balapan dan lumayan gapnya, tapi kena kejar Mike Loss sampai di final lap, harus melawan seorang Mike Loss nih, dan juga penutupnya tuh di final corner tuh Om Ryusei. Bisa langsung diceritakan Om Ryusei gimana kejadian race hari ini? Jadi dari awal start itu emang 3 lap awal mainnya terlalu agresif sih jujur, karena demi nempelin Mike Loss itu. Terus Mike Loss jatuh di lap 3 atau 4 gitu kan, di turn 3. Udah di situ main power 2 aja sampai akhir. Tahu-tahu Om Mike Loss udah di belakang, karena nyimpen ban kan masih banyak gripnya, jadi buat battle masih oke nih, tapi ada mistake sedikit lah, senggol-senggolan gitu. Maaf Om kalau terlalu agresif. Tapi karena masih dapat grip ya, berani dapat lane yang sama kayak awal sih, lane kayak pace awal ya, kurang lebih gitu. Yes, terus gimana nih untuk final lap tadi nih? Kaget nggak tiba-tiba Mike Loss ada dari sisi dalam tuh? Kaget sih sebenarnya, karena gapnya kan tikungan sebelumnya 0,6 tuh. Jadi sengaja lebih lambat karena takut jatuh low side gitu. Terus ngambil dalam, terus ada suara dari kiri, suara makin kenceng banget. Tiba-tiba tabrak. Nggak nyangka banget sih dia ngambil di situ. Yes. Tapi tetap itu sebuah race yang luar biasa dari Michael Ryusei, dan juga saling respect nih, ini yang bikin keren ini. Masih tetap saling respect, even itu race-nya tuh luar biasa banget, luar biasa. Kalau gitu thank you Ryusei, dan congratulations telah mencatatkan sejarah di track baru di kelas M2 PC yang memenangkan Grand Prix di sirkuit baru di India. Congratulations Om Ryusei, selamat merayakan kemenangan dan mencatatkan sejarah ini, dan see you di next round Om Ryusei. Selamat malam Om Ryusei. Thank you Om. Sama-sama.
Itu dia untuk para ketiga pemenang kita yang benar-benar luar biasa sekali dan sudah dijelaskan kepada para pemenang kita dimulai ITDP yang try to calm down untuk masih bisa berada di stay on the bike tetapi mendapatkan kemenangan itu podium ketiga. Dan juga ada Michaelos yang sempat terjatuh di awal dikatakan yes gear positioning di turn ketiga tadi membuat dirinya harus terjatuh tapi masih bisa ngejar dan ya sedikit ada mispredict dikit nggak ngaruh tapi masih di podium yaitu di final corner tadi di mana prediksi dari Michaelos tuh ingin saling slipstreaming bareng di mana Michaelos mendapatkan exit yang jauh lebih bagus dikarenakan try to out and in gitu. Tapi sayang sekali sang penulis cerita di round keempat ini ingin nampaknya Ryusei yang menjadi MC-nya. Ini mana Ryusei lah yang menjadi pemenang. Gila sekali nih Mario. Terus sekali dan ya ini dia akhir dari kelas M2PC Agung Tahtamandiri Championship. Kita akan lihat dulu untuk perolehan poin klasemen sementara setelah round keempat di Budi International Circuit India masih dipimpin oleh HD28 di posisi terdepan dari Tadula Kosim Sport dengan 71 poin. Diikuti Ryusei yang hari ini berhasil menangkan balapan dengan 66 poin di posisi kedua. Ada Michaelos mengisi posisi ketiga dengan 65 poin. Ini selisih 1 poin doang ya untuk perebutan posisi kedua. Lalu di posisi keempat ada RDP 49 dan juga Fitboy mengisi posisi kelima menutup top 5. Di posisi ke-6 ada Cas, ada Hari Faridin di posisi ke-7, Balski mengisi posisi 8 dan di posisi 9 dan juga 10 ada Beast serta Ekosur 13. Ke posisi 11 dan seterusnya. Iya, ini dia. Untuk posisi 11 sampai 13 ada Seftian Blast 69, ada Lara dan juga Lindo mengisi posisi 12 dan juga posisi ke-13. Itu dia untuk klasemen sementara kita di kelas M2PC Agung Tahtamandiri Championship 2023 setelah round keempat di Budi International Circuit India. Dan setelah ini atau besok hari kita akan menyaksikan untuk kelas M1 PS dan juga M1 PC, lebih tepatnya di qualifying round dan juga sprint race di Budi International Circuit. Jadi untuk teman-teman semuanya jangan sampai ketinggalan, besok kita akan mulai di jam berapa tuh? Jam 9 kalau nggak salah. Jam 10. Ya, jam 10. Itu untuk sprint race-nya. Jadi untuk teman-teman semua jangan lupa untuk menyaksikan besok. Untuk mungkin ada yang mau nonton dari qualifying bisa dari jam 9 tuh di kelas M1 besok hari di Agung Tahtamandiri Championship. Kita masih akan ada di Budi International Circuit India untuk round keempat. Di kelas M1 kembali lagi qualifying dan juga sprint race, dan nanti akan dilanjut juga di hari Minggu untuk main race. Mungkin itu aja untuk balapan malam hari ini. Luar biasa sekali ya malam hari ini, gila di kelas M2PS maupun di M2PC memberikan warna yang sangat-sangat luar biasa di track terbaru MotoGP 2023. Oke, mungkin itu aja untuk malam hari ini. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menyaksikan. Terima kasih juga terutama untuk sponsor kami, ada Agung Tahtamandiri dan juga ada media partner kami di MGPI serta Indo Motor Racing. Terima kasih juga untuk semua rider yang sudah tampil sangat luar biasa. Ada juga Om Fernandoli selaku camp director dan juga race director di setiap balapan kita. Terima kasih juga untuk Om Broris di hari ini, sangat luar biasa sekali kita ya nonton. Benar-benar deg-degan banget hari ini ya. Semoga aja nanti di kelas M1 tidak akan kalah seru tentunya. Dan ya mungkin itu aja untuk malam hari ini. Untuk teman-teman yang belum follow kami di sosial media, bisa langsung ke Motorsport Indonesia, ada di Instagram, di Facebook, TikTok, dan juga di YouTube. Boleh langsung follow, like, share, subscribe juga. Untuk teman-teman yang mau bergabung, bisa langsung ke Discord kami yang bisa diakses lewat website kami di motorsportindonesia.com. Jadi itu aja, sehat-sehat terus untuk teman-teman semuanya. Sekali lagi terima kasih sudah menyaksikan Agung Tahtamandiri Championship 2023 round keempat di India. Kita akan kembali lagi besok di jam 9 untuk qualifying dan juga di jam 10 untuk sprint race kelas M1 PS dan juga PC. Until next race guys, and see you guys in the next race.